namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masuki bulan Oktober 2022, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudaraku yang kekasih. Semoga saudara menghargai kesempatan hidup yang Tuhan berikan, sehat rohani dan jasmani, dan tambah cinta Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 115. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan 1 bulan yang lalu. Syukur, terpujilah Tuhan. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hari ini kami mau mempelajari firman-Mu dari Mazmur 115. Mohon berkat Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari buka Mazmur 115 sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati.
Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingatkan kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku, Mazmur ini dipakai oleh orang Yahudi setiap tahun pada waktu mereka merayakan Paskah. Mereka memperingati keluarnya bangsa Israel dari penjajahan perbudakan Mesir sekitar 430 tahun. Semua karena kasih Tuhan. Mereka ditolong melewati Laut Merah dengan mujizat. Mereka mendapat perlindungan Tuhan melewati padang gurun
sekitar 40 tahun. Mereka dimampukan Tuhan berperang dan menang melawan bangsa-bangsa yang lebih hebat, lebih canggih peralatannya, dan lebih banyak jumlahnya. Semua karena kasih Tuhan semata-mata. Mereka juga bisa mengalami mujizat menyeberangi sungai Yordan dan akhirnya masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Jadi sejarah ini diulang-ulang diceritakan agar anak cucu generasi yang baru tahu, ngerti, sadar diri tentang sejarah kehidupan bangsa mereka. Tidak tiba-tiba mereka hebat, kuat, dan kaya, pintar. Tidak, mereka budak. Tetapi Tuhan menolong, mengangkat mereka, dan memuliakan mereka. Jadi ini arti jas merah, yaitu jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Kita harus menceritakan kepada keturunan kita atau generasi di bawah kita siapa Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita secara pribadi, keluarga besar, ya, bangsa, supaya generasi berikutnya mengerti Tuhan, mengalami Tuhan. Mereka tidak menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak jadi orang fasik yang hidup tidak takut kepada Tuhan. Tujuan untuk Mazmur 115 ini diulang-ulang setiap tahun perayaan Paskah Yahudi agar Tuhan dimuliakan turun-temurun. Karena bukan dengan kuat gagah, hikmat, kemampuan mereka bisa hidup dan kuat sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Bukankah ini juga yang bisa kita katakan? Bukan dengan kekuatanku aku jalani hidup ini. Kalau aku bisa hidup sampai bulan Oktober ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Ya saudara. Jadi bukan karena kita hebat, tapi hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Maha Besar, Tuhan sangat baik, Tuhan sangat sabar, setia, dan Maha Kuasa. Kitab Ulangan 8 ayat 17, mari kita lihat Ulangan 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hati aja gak boleh. Apalagi kita ngomongin, karena Tuhan menyelidiki sampai hati. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. No, semua yang baik hanya karena anugerah Tuhan. Ulangan 9 ayat 4. Ulangan 9 ayat 4. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, karena jasa-jasa pula Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal kefasikan, sekali lagi, kefasikan bangsa itulah yang menghalau mereka dari hadapannya. Jadi bukan karena Israel baik, no, mereka tukang memberontak, tukang ngeluh, tidak tahu bersyukur. Tetapi karena bangsa-bangsa Amalek, Moab, orang-orang Yeriko dan lain sebagainya, orang-orang Kanaan itu fasik, tidak takut Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, tidak mau bertobat, maka Tuhan izinkan mereka dikalahkan dan dihalau. Ya, sebab itu kita harus hati-hati untuk tidak hidup fasik. Roma 1 ayat 18 sampai 31. Roma 1 ayat 18 sampai 31 dari firman Allah yang hidup itu tertera tentang hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Kita harus berjaga-jaga jangan sampai itu kita lakukan atau pernah kita lakukan. Mari kita cepat bertobat. Mari kita introspeksi. Ya, ciri-cirinya orang fasik, orang yang hidup tidak memuliakan Tuhan itu menolak kebenaran, hidup nyaman dalam dosa dan kejahatan. Tahu yang benar, tahu tentang Tuhan, tapi tidak mengakuinya, tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Menganggap itu biasa, itu lumrah, itu sepele, bahkan mengisi hari dengan ngeluh, ngomel, komplain, tidak bersyukur. Itu intinya. Memikirkan hal-hal yang bodoh tentang rupa Tuhan dan kehendak Tuhan. Pikirannya picik, gelap, kacau. Mereka ngakunya sebagai orang bijaksana, tapi di mata Tuhan mereka bodoh. Lalu mereka tidak menyembah Tuhan, padahal Tuhan itu mulia dan kekal. Lalu mereka mengambil kayu, batu, mengukirnya, dan menjadikannya berhala yang disembah. Saudara, zaman sekarang ilah atau berhala modern bukan lagi patung, tapi berwujud gaya hidup, konsep atau cara berpikir, uang, harta, gadget, tata, kedudukan, cinta,
seks, entertainment dan sebagainya. Hati-hati ya. Oleh karena itu Tuhan membiarkan mereka melakukan segala macam dosa percabulan, tidak bisa mengontrol hawa nafsu, melakukan dosa kejahatan dengan tubuh seorang dengan yang lain. Dikatakan laki dengan laki, berarti perempuan juga dengan perempuan dan lain sebagainya. Tambah kacau, tidak ada panutan, tidak ada patokan. Akibatnya tubuh dan jiwa mereka menerima hukuman yang benar-benar setimpal. Wah, kan dihukum, sedang dihukum. Ayat 28, ketika mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, hati-hati dengan menjauhkan diri dari Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 mengajarkan kita untuk tidak melalaikan ibadah atau menjauhkan diri dari Tuhan. Mari kita tambah hari tambah setia untuk beribadah, mendekatkan diri dengan Tuhan, baik secara pribadi, baik secara keluarga, maupun dalam berjemaat bergereja. Dikatakan di ayat 28, ketika mereka menjauhkan diri dari Tuhan, tidak mau mengakui, tidak mau menghormati Tuhan, maka Tuhan membiarkan mereka melakukan apa saja yang ada terlintas di pikiran mereka yang jahat itu. Dan celaka karena Tuhan membiarkan. Kita tidak mau hidup dibiarkan Tuhan kan. Kita mau hidup kita itu di dalam tangan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, disertai Tuhan. Selanjutnya ayat 29, hidup mereka penuh dengan segala macam kejahatan, dosa, tamak, dengki, benci, iri hati, pembunuhan, perkelahian, kebohongan, dendam dan fitnah. Di ayat 30, pengumpat, suka memburuk-burukkan orang lain, pembenci kepada Tuhan. Perhatikan saudara, benci sama Tuhan. Wow. Nyalain Tuhan. Ya. Wah. Ngeri ya. Dia yang salah tapi dia nyalain Tuhan. Sombong, tinggi hati, takabur, selalu mencari cara-cara baru untuk melakukan dosa. Terus menerus durhaka atau tidak taat kepada orang tua. Ayat 31, memutarbalikkan kenyataan, tidak memegang janji kejam, tidak berperi kemanusiaan, tidak ada belas kasih, egois. Mari kita introspeksi diri saudara. Mari kita bertobat jika ada ciri-ciri orang fasik yang telah kita lakukan selama ini. Mari kita lakukan yang benar. Mari kita ajarkan jadi teladan yang benar pada keturunan kita, agar mereka mengenal Tuhan dan hidup mempermuliakan Tuhan. Karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selanjutnya diajarkan mengenai ilah-ilah lain itu hanya berhala, itu hanya benda mati. Punya mata tapi tidak melihat, punya mulut tapi tidak bicara, jadi sia-sia. Dan hukuman Tuhan atas kefasikan dan kelaliman manusia tadi kita sudah lihat di dalam Roma 1 ayat 18 sampai 31. Selanjutnya Mazmur ini mendorong kita, menyadarkan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, seluruh hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan untuk fokus hidup itu hanya pada Tuhan, bukan kepada yang lain. Untuk hidup menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk percaya diri, mempercayakan diri sepenuhnya pada kasih dan kuasa Tuhan. Sebab sesungguhnya hanya Tuhanlah penolong kita yang sejati. Tuhanlah perisai, perlindungan, pengharapan, andalan hidup kita yang kekal dan berkuasa. Bagaimana caranya supaya bisa fokus kepada kasih dan kuasa Tuhan? Bagaimana caranya supaya bisa fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan penolong dan perisai, tidak jadi hilang fokus, gagal fokus karena apapun? Dikasih tahu dengan cara hidup memuji Tuhan senantiasa. Karena percaya, yakin teguh bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Bahkan lewat badai dan cobaan kehidupan pun Tuhan sanggup mendatangkan, mengubahnya menjadi kebaikan. Amin, amin, amin. Bagaimana bisa memuji Tuhan? Dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan sekuatan dan akal budi. Bagaimana pujian kita, doa kita berkenan di hadapan Tuhan? Kita harus jaga hati dengan seluruh kewaspadaan. Hal-hal yang menghambat iman kita menjadi kuat, membuat iman kita jadi lemah. Pujian kita, persekutuan kita dengan Tuhan hanya sebatas tenggorokan karena tradisi, karena
tuntutan tugas, karena regulasi, karena kebiasaan, itu dengan segala hal yang membuat kita menjadi lemah itu segera disingkirkan, tentu dengan kuasa Tuhan. Apa sih yang membuat kita menjadi lemah? Sakit hati, pahit hati, kecil hati, kurang iman, iri hati, dan patah hati. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika sekarang atau hari-hari yang akan datang kita mengalami masalah-masalah, persoalan-persoalan, firman Tuhan Mazmur 115 ini mengingatkan kita, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan menjauhi Tuhan, jangan menjauhi ibadah. Semakin dekat, semakin erat, semakin intim dengan Tuhan. Gunakan semua kesempatan yang baik untuk meneguhkan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Kondisi ekonomi global 2023 yang akan datang sudah disampaikan oleh Bank Dunia dan juga disampaikan ulang oleh Presiden Jokowi bahwa dunia akan mengalami ancaman stagflasi. Apa itu? Akan terjadi pelemahan ekonomi global. Akan terjadi angka pengangguran yang melonjak tinggi. Akan terjadi kenaikan harga, inflasi yang luar biasa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sesuai firman Tuhan, Mazmur 115, fokus kepada Tuhan. Cari Tuhan, minta hikmat. Kuat, percaya kalau Tuhan sudah tolong kita dulu, Tuhan akan tolong kita sekarang dan akan datang. Minta hikmat Tuhan. Hidup benar, supaya jangan pikiran kita ini tidak dikontrol oleh Tuhan, sehingga kita melakukan apa saja yang terlintas dalam pikiran kita, yang jahat, yang salah. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Tuhan adalah penolong yang sejati. Tuhan adalah perisai, perlindungan, pengharapan, andalan kita yang kekal dan sungguh berkuasa. Baca di ayat 11, di ayat 13. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita, tambah hidup, fokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan mempelajari firman Tuhan ini. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu ini. Kalau ada hal-hal fasik yang kami sudah lakukan, kami mohon ampun. Lepaskan kami dari yang jahat. Berikan kami hidup yang baru, hidup yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan setiap hari. Ajari kami apa yang harus kami lakukan. Lawatilah para wanita pria, anak sekolah minggu, para remaja dan kaum wanita. Juga hamba-hambamu dan pelayan Tuhan. Supaya kami semua fokus hidup menghormati Tuhan. Mempercayakan diri sepenuhnya kepada kasih kuasa Tuhan. Sebab Engkaulah penolong kami yang sejati. Engkaulah perisai perlindungan pengharapan andalan kami yang sempurna dan kekal. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus membuat saya dan saudara hidup tambah hari, tambah memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara, sehat, semangat, jangan lupa protap prokes.